Jadi pada masa itu sudah tahu ya, air mani itu menghasilkan anak gitu ya. Jadi di sini ke coitus interruptus ya. Jadi bagaimana cara KB ya, cara keluarga berencana dengan tidak supaya tidak menghasilkan anak. Jadi kata onan itu sebenarnya tidak tepat untuk apa istilahnya, masturbasi ya sebenarnya ya. Karena itu coitus interruptus dan itu tidak masalah di dalam pernikahan. Nah, yang di sini yang jadi masalah adalah karena dia tidak bersedia memberi anak, itu malah jadi masalah. Maka dia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan. Nah, itu yang salah. Ketika Yehuda melihatnya, maka dia mendukanya sebagai seorang pelacur karena dia menutupi wajah. Jadi cadar adalah pelacur ya malahan ya. Jadi kalau dari legal groundnya apa? Di sini Tamar menggunakan legal ground ya. Dia secara hukum sosial di situ ya. Dia diberikan kepada adik dari suaminya untuk membangunkan keturunan bagi anak pertama, R ya. Nah ternyata tidak, Yehuda tidak mau, jangan-jangan ikutan mati itu si anak ketiganya gitu, si Sela. Akhirnya ya dari situ Tamar mengandung dari berpura-pura jadi wanita pelacur yang bercadar. Terus dia menggauli lah gitu ya, menghamili gitu. Nah ini menarik. Jadi Tamar ini tidak dihukum gitu ya. Bahkan Yehuda sendiri bilang dia lebih benar daripada aku karena seharusnya dia memiliki suami gitu ya, dari anak ketiga gitu. Jadi kesalahan Tamar dengan berpura-pura jadi pelacur terus hamil dari mertuanya itu diampuni karena dia menang legal ground. Shalom Aleichem, kita ke Translation Diary. Kali ini ke kejadian 38 ya. Terjadilah pada waktu itu Yehuda pergi dari saudara-saudaranya dan bergaul dengan seseorang, orang Adulam yang namanya Hira. Di sana Yehuda melihat seorang anak perempuan dari Kanaan. Nanti kita cek ya, apakah ada seorang yang namanya Sua. Lalu dia mengambilnya serta mengawininya. Jadi istri Yehuda adalah Kanaan ya. Kemudian dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menyebut namanya Er. Kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Onan. Wanita itu tambah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Sela. Dia sedang berada di Gesib pada saat wanita itu melahirkannya, di Yehudanya ya. Yehuda mengambil seorang istri bagi Er, anak sulungnya, dan namanya Tamar. Er, anak sulung Yehuda, adalah jahat di mata Adonai, maka Adonai membunuhnya. Menarik ini ya. Jadi ya, keturunan Yehuda dianggap jahat. Lalu Yehuda berkata kepada Onan, hampiri istri kakakmu itu dan kawinlah dengan dia, serta bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu.
Namun Onan mengetahui bahwa keturunan itu bukan miliknya, sehingga terjadilah pada saat ia menghampiri istri kakaknya, maka dia selalu membuang air maninya ke tanah, sehingga tidak memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi pada masa itu sudah tahu ya, air mani itu menghasilkan anak gitu ya. Jadi di sini ke coitus interruptus ya. Jadi bagaimana cara KB ya, cara keluarga berencana dengan supaya tidak menghasilkan anak. Jadi kata Onan itu sebenarnya tidak tepat untuk masturbasi ya sebenarnya ya. Karena itu coitus interruptus dan itu tidak masalah di dalam pernikahan. Nah, yang di sini yang jadi masalah adalah karena dia tidak bersedia memberi anak, itu malah jadi masalah. Maka dia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan. Nah, itu yang salah. Tapi metode KB-nya tidak salah. Apa yang ia lakukan adalah jahat di mata Adonai, maka dia pun membunuhnya. Ya udah bingung. Dua anak lakinya mati semua ini gara-gara Tamar ini wajib. Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, tinggallah sebagai seorang janda di rumah bapakmu sampai Sela anakku menjadi besar. Karena dia berkata, jangan-jangan dia mati juga seperti saudara-saudaranya. Mau nipu juga ini Yehuda ini. Maka Tamar pergi dan tinggal di rumah bapaknya. Nah, di hari pun bertambah dan matilah anak perempuan Sua. Udah lama berarti ini ya, sampai istri Yehuda mati ya. Matilah anak perempuan Sua, istri Yehuda. Yehuda bergabung. Dia pergi ke tempat menggunting bulu dombanya di Timnat. Ia dan Hira sahabatnya, orang Adulam. Diceritakanlah kepada Tamar dengan berkata, lihatlah bapak suamimu sedang pergi ke Timnat untuk menggunting bulu dombanya. Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya daripadanya dan menutup wajahnya dengan cadar. Dia mengerudungi dirinya, cadar ya. Lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timnat atau Timna, ini kita cek nanti. Timna. Nanti kita cek Timna atau Timnat ya, di aslinya. Karena dia telah melihat bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri. Ketika Yehuda melihatnya, maka dia menduganya sebagai seorang pelacur karena dia menutupi wajah. Jadi cadar adalah pelacur ya malah ya. Terpautlah dia terhadapnya di jalan itu dan berkata, marilah biarlah sekarang aku menghampiri engkau. Karena dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri. Yehuda kehilangan istri. Kemudian wanita itu bertanya, engkau akan memberikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku? Dia menjawab, aku akan mengirimkan kepadamu seekor kambing dari kawanan dombaku. Wanita itu berkata, asal engkau memberikan barang jaminan sampai engkau mengirimkannya. Dia bertanya, barang jaminan apa yang harus kuberikan padamu? Lalu wanita itu menjawab, cincin meteraimu. Banyak ya. Cincin meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu. Maka dia memberikan kepadanya. Lalu ia menghampiri wanita itu dan mengandunglah dia olehnya.
Kemudian wanita itu bangun dan pergi. Dia menanggalkan cadar dari wajahnya serta mengenakan pakaian kejandaannya. Ketika Yehuda mengirimkan anak kambing itu melalui tangan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali barang jaminannya dari tangan wanita itu, ternyata dia tidak menjumpainya. Maka dia menanya orang-orang di tempat wanita itu dengan katanya ya, di manakah pelacur bakti itu, wanita yang ada di jalan ke Enaim? Mereka menjawab, tidak ada, di sini tidak ada pelacur bakti. Lalu dia kembali kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan wanita itu. Dan orang-orang di tempat itu pun mengatakan, di sini tidak ada pelacur bakti. Dikira pelacur bakti. Lalu Yehuda berkata, biarlah wanita itu memegang barang jaminan itu padanya agar jangan kita menjadi hinaan. Lihatlah, aku sudah mengirimkan anak kambing ini, tapi engkau tidak menemukan dia. Ayat 24, terjadilah kira-kira 3 bulan kemudian dikabarkanlah kepada Yehuda, katanya, Tamar menantumu telah melakukan persinahan, dan juga ternyata dia telah mengandung karena perzinaan, cek nanti. Lalu Yehuda berkata, bawalah dia keluar dan biarlah dia dibakar. Ketika dia dibawa keluar, ia mengirimkan pesan kepada bapak suaminya. Katanya, lemer. Oleh pria yang memiliki barang-barang inilah aku telah mengandung. Dan dia berkata, aku mohon kenalilah milik siapakah cincin meterai dan gelang serta tongkat ini. Yehuda mengenalinya dan berkata, wanita itu lebih benar daripada aku, karena aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Dan dia tidak lagi menyetubui wanita itu ya. Sadar dia salahnya. Terjadilah pada saat persalinannya bahwa ternyata anak kembarlah yang ada dalam kandungannya. Jadi kembar dia. Terjadilah pada saat persalinannya bahwa salah satu mengeluarkan tangannya, lalu bidan memegang dan mengikatkan pada tangan itu seatas benang kirmisi seraya berkata, yang ini telah keluar lebih dulu. Lalu terjadilah ketika dia menarik tangannya kembali dan ternyata saudaranya keluar. Lalu bidan itu berkata, mengapa engkau telah menerobos, padamu ada terobosan. Maka namanya disebut peretz. Jadi peretz itu ada unsur atau makna menerobos, terobosan. Sesudah itu barulah saudaranya yang di tangannya ada benang kirmisi itu keluar dan dia menyebut namanya Sirah. Iya, pasal 38 sudah selesai. Jadi kalau dari legal groundnya apa? Di sini Tamar menggunakan legal ground ya. Dia secara hukum sosial di situ ya. Dia diberikan kepada adik dari suaminya untuk membangunkan keturunan bagi anak pertama, R ya. Nah ternyata tidak, ya udah tidak mau, jangan-jangan ikutan mati itu si anak ketiganya gitu, si Sela. Akhirnya ya dari situ Tamar mengandung dari berpura-pura jadi wanita pelacur yang bercadar. Terus dia menggauli lah gitu ya, menghamili gitu.
Nah, ini menarik. Jadi Tamar ini tidak dihukum gitu ya. Bahkan Yehuda sendiri bilang dia lebih benar daripada aku karena seharusnya dia memiliki suami gitu ya, dari anak ketiga gitu. Jadi kesalahan Tamar dengan berpura-pura jadi pelacur terus hamil dari mertuanya itu diampuni karena dia menang legal ground. Dia melacurkan diri tapi itu karena terpaksa gitu ya. Dia seharusnya punya anak dari Sela. Nah ini prinsip legal ground. Demikianlah kejadian 38. Kita belajar legal ground dari Tamar. Tamar berdosa melacurkan diri dengan mertua tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena ada legal groundnya. Dan hidup bersama kita. Amin.